Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Baik, saya dari kelompok 2 sebagai MC di sini mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan entrepreneurship, small business, and venture creation. Nah, jadi kelompok saya ini ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, saya Hening Andayani. Yang kedua ada Septiana Trisusanti, dan yang ketiga ada Muhammad Taufikur Rahman. Baik. Oke, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Taufikur Rahman. Untuk Taufik, tempat dan waktu dipersilahkan. Definisi entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi peluang di pasar dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkannya. 2. Entrepreneur atau pengusaha adalah seseorang yang menerima risiko dan peluang yang terlibat dalam menciptakan dan mengoperasikan bisnis baru. 3. Intrapreneur adalah seseorang yang menciptakan sesuatu yang baru dalam sebuah firma atau organisasi besar yang ada. Tujuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Pertama, wirausahawan ingin meluncurkan bisnis baru dengan tujuan kemandirian agar bebas dari bekerja untuk orang lain, serta jaminan finansial yang aman dan terjamin bagi mereka dan keluarga, tetapi tidak berkeinginan untuk mengembangkan bisnis mereka lebih jauh lagi. Contohnya, Jack Metz, mantan pejabat eksekutif perusahaan di Houston, yang kehilangan pekerjaan ketika perusahaannya merger dengan pihak lain, ketimbang mencari posisi manajemen yang sama di perusahaan lain. Metz membuka bisnis fotokopi di dekat universitas setempat. Tujuannya adalah untuk memperoleh cukup uang agar bisa hidup nyaman hingga usia pensiunnya dalam kurun waktu 10 tahun. Kedua, untuk pertumbuhan dan ekspansi, yaitu mengubah bisnis mereka menjadi lebih besar. 3. Memulai bisnis kecil tanpa harapan bisnisnya berkembang besar, tetapi kemudian menemukan bahwa bisnisnya dapat tumbuh secara dramatis. Contohnya, perusahaan Facebook milik Zuckerberg. Dia tidak pernah menduga bahwa perusahaan Facebook miliknya akan sebesar seperti sekarang. Wirausaha lain mungkin memulai bisnis dengan rencana pertumbuhan yang ambisius, tetapi Zuckerberg tidak memiliki rencana pertumbuhan yang ambisius tersebut. Keempat, mencari keuntungan dengan perencanaan matang, namun peluang yang diharapkan tidak dapat dicapai atau pasar tidak cukup besar. Karakteristik wirausahaan. Menurut penelitian, pertama, perilaku, misalnya mengambil inisiatif. Kedua, sifat kepribadian, misalnya kemandirian. 3, keterampilan, misalnya pemecahan masalah. Keempat, mencari keuntungan dan berani menerima risiko. Contohnya, kisah Shinohara antara lain mengilustrasikan apa yang hampir selalu merupakan elemen kunci dalam kewirausahaan, yaitu resiko. Yang menarik, para pengusaha sukses jarang melihat apa yang mereka lakukan sebagai risiko. Sementara yang lain mungkin berfokus pada kemungkinan untuk gagal dan menolak pertaruhan untuk usaha baru. Kebanyakan pengusaha begitu bersemangat tentang ide dan rencana mereka sehingga mereka melihat kemungkinan kecil kegagalan.
Misalnya sewaktu Shinohara mulai menjadi penggoda, hanya sedikit bisnis Jepang yang mengerti atau bahkan pernah mendengar konsep pekerja sementara. Namun Shinohara merasa bahwa tidak ada ruginya juga dan lebih suka mengambil resiko untuk menjadi pelayan teh atau hanya menjadi asisten administrasi. Proses kewirausahaan. Pertama, mengidentifikasi, menghasilkan ide atau gagasan. Ide berasal dari pengalaman kerja, kegiatan sehari-hari, hobi, maupun muncul secara kebetulan. Screening atau penyaringan. Pengusaha harus tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Ada yang mempersiapkan ramalan penjualan, misalnya beberapa banyak produk yang akan dibeli. Ada yang memperkirakan permintaan pasar. Pertama, siapa pelanggannya. Kedua, apa yang akan mereka butuhkan. Tiga, bagaimana produk atau layanan akan memuaskan mereka daripada produk lain. Keempat, mempersiapkan prediksi keuangan, biaya awal, anggaran tunai, laporan pendapatan, dan menentukan apakah usaha akan dilanjutkan. Kedua, mengembangkan kesempatan. Mengembangkan kesempatan itu pertama memperkenalkan produk atau jasa yang benar-benar baru atau layanan yang akan bersaing langsung dengan penawaran kompetitif yang ada. Membeli waralaba atau bisnis yang sudah ada, kita beli atau monopoli. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah new venture atau usaha baru. Jadi definisi new venture itu sendiri adalah sebuah organisasi perdagangan baru yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual. Jadi kriteria dari new venture itu ada satu, ketika dibentuk minimal sudah melakukan operasional dalam 12 bulan sebelumnya. Dan yang kedua adalah menjual barang atau jasa, dan yang terakhir adalah terpadukan. Selanjutnya adalah small business atau bisnis kecil. Jadi sebenarnya definisi bisnis kecil itu sangat besar, sangat banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya harus kita beri satu definisi pasti, jadi definisinya bisnis kecil itu adalah usaha yang dimiliki secara independen dan dioperasikan untuk keuntungan serta tidak mendominasi pasar. Nah, karakteristik bisnis kecil itu ada dua. Yang pertama adalah minimal punya 1 karyawan atau kurang dari 100 karyawan. Dan yang kedua, pendapatan penjualan tahunan sebesar $30.000 Kanada atau lebih untuk Kanada atau Amerika. Dan kalau untuk Indonesia, pendapatan penjualan tahunan sebesar 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar. Nah, ada 3 cara untuk memulai bisnis baru, yaitu satu, memulai dari awal. Nah, walaupun membuka bisnis kecil ini beresiko, sebagian orang itu mencari kepuasan dari penciptaan gagasannya mereka sendiri gitu. Nah, dari seluruh bisnis yang muncul selama 1-2 dekade terakhir ini, sekitar 64% dimulai dari nol. Contohnya itu Dell Computer, Walmart, terus Microsoft, dan Twitter yang berhasil meraup sukses dan dimulai dari nol oleh seorang wirausahawan. Dan yang kedua adalah membeli bisnis yang sudah ada. Nah, jadi banyak pakar nih yang menyarankan untuk memulai bisnis kecil itu dari cara membeli bisnis yang sudah ada gitu. Karena memang peluangnya lebih baik kalau berhasil, perusahaan yang sudah ada ini bisa membuktikan kemampuannya menarik konsumen dan mencetak laba gitu. Nah, perusahaan ini juga kan otomatis udah menjalin hubungan gitu dengan pemberi pinjaman, pemasok, dan pemangku kepentingan yang lain. Nah, terlebih lagi rekam jejak si perusahaan ini ngasih gambaran loh, ngasih gambaran yang lebih jelas bagi si calon pembeli atau si klien ini. Nah, ketimbang mereka harus menerka prospek nih usaha, kalau misalnya mereka bikin bisnis dari awal,
kalau misalnya mereka beli bisnis yang udah ada, mereka udah bisa lihat kan, oh ini prospeknya gini nih, atau prospeknya gitu. Nah, terus ada contoh nih si Ray Kroc. Jadi Ray Kroc nih si bapak pembawa revolusi makanan cepat saji dalam bentuk McDonald's, dia ngebeli nih si McDonald's sebagai perusahaan yang udah ada, terus menyuntikkan nih visi kewirausahaan dan pemahaman bisnis miliknya dan melahirkan raksasa multinasional gitu. Dan yang ketiga adalah membeli waralaba. Nah, jadi pengertian waralaba itu sendiri adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Nah, waralaba itu punya dua elemen. Yang pertama itu adalah franchiser atau pemilik bisnis atau pemberi waralaba, dan yang kedua adalah franchisee. Nah, franchisee ini adalah pembeli franchise-nya ini atau penerima waralaba. Nah, dalam waralaba, si franchisor ini menggunakan uang sang pembeli, memakai uang sang pembeli atau franchises ini untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, sebagai barter, dia menyediakan sistem bisnis yang sudah siap jalan kepada pihak franchises ini. Nah, dengan demikian, franchisee ini bisa berbisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang udah ada dan nggak perlu membangun dari nol lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita memulai bisnis kecil itu pasti ada yang sukses, ada yang gagal gitu. Nah, di sini ada beberapa alasan kesuksesan dan alasan gagal gitu. Yang pertama, alasan kesuksesan itu adalah kerja keras, semangat, dan dedikasi. Kayak udah banyak banget contoh orang-orang yang berdedikasi kerja keras dan semangat sama bisnisnya sampai jadi bisnis yang gede, jadi bisnis yang terkenal kayak sekarang gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah analisis permintaan pasar untuk barang atau jasa gitu. Nah, analisis yang tepat terhadap kondisi pasar itu dapat membantu pemilik bisnis kecil melihat peluang penerimaan produk mereka di pasar. Gitu. Dan ketiga, kecakapan manajerial. Nah, sebagian besar wirausahawan itu terbentuk, maksudnya sebagian besar wirausahawan itu tidak langsung berhasil sukses gitu loh setelah lulus kuliah gitu. Mereka mungkin mengikuti pelatihan atau belajar dari keahlian orang lain gitu. Nah, dan yang terakhir adalah keberuntungan. Nah, makanya setiap usaha itu selalu dibarengi dengan doa. Gitu ya. Jadi ada alasan gagal juga nih. Nah, alasan gagal itu yang pertama ketidakmampuan manajerial atau pengalaman. Yaitu tadi makanya sebelum memulai usaha bisnis itu lebih baik kita belajar dulu gitu. Gimana sih cara manajerial gitu. Atau kita cari pengalaman dulu, kita tanya-tanya ke orang-orang yang udah sukses sebelumnya gitu. Nah, biar kita bisa punya pemikiran lebih maju daripada kita yang sekarang gitu, yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan yang kedua, pengabaian atau lalai ya. Ya lalai dalam segala hal itu bukan cuma dalam memulai bisnis ya. Pengabaian atau lalai dalam semua hal itu kayaknya menjadi alasan untuk gagal gitu kan. Terus yang ketiga, sistem kontrol yang lemah. Nah, ya sebenarnya sistem kontrol yang lemah dan lalai itu dua hal yang sama tapi sedikit berbeda gitu lah ya. Dan yang keempat adalah kekurangan modal. Nah, jadi kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, jadi ada nih peran usaha kecil dan baru. Jadi pada tabel tersebut kita bisa lihat bahwa 89,29% seluruh bisnis mempekerjakan 20 karyawan atau kurang. Jadi ini case di Kanada ya, kasus di Kanada. Sebanyak 8,88% mempekerjakan 20 hingga 99 karyawan dan 1,52% mempekerjakan 100 hingga 499 karyawan. Hanya 0,16 dari 1% yang mempekerjakan 1.000 karyawan atau lebih. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa hampir semua bisnis di Kanada itu mempekerjakan kurang dari 100 orang dan sebagian besar tenaga kerja di Amerika Serikat bekerja di perusahaan kecil. Nah, kita dapat mengukur kontribusi bisnis kecil dalam hal dampaknya ya terhadap aspek-aspek utama sistem perekonomian Amerika Serikat nih. Antara lain 1, penciptaan lapangan kerja, 2, inovasi, dan 3, kontribusi mereka terhadap bisnis besar. Oke. Selanjutnya,
kepemilikan, bentuk-bentuk kepemilikan atau organisasi resmi bisnis. Yang pertama ada the sole proprietorship atau usaha perseorangan. Jadi usaha tersebut dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Kelebihan dari usaha perseorangan itu kebebasan. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas karyawannya. Dia hanya tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian hak kepemilikan mudah dibentuk. Jadi usaha itu tuh mudah gitu buat dibentuk. Misalkan kalian udah punya barang mau dijual, ada tempatnya, kalian tinggal promosi aja gitu. Kemudian keringanan pajak, karena usaha perseorangan ini hanya dikenakan pajak perorangan. Kekurangannya kewajiban tanpa batas. Semisal nih, usahanya failit atau bangkrut gitu, jadi dia harus melunasi hutang-hutangnya sendiri. Kemudian kurangnya kontinuitas. Semisal pengusaha itu meninggal, usaha tersebut tidak bisa diteruskan. Lalu sulit mendapat pinjaman, karena pihak bank ini kan ragu nih. Kalau dia cuma sendiri, terus kalau misalkan dia meninggal, siapa yang bakal melunasi hutang-hutangnya? Next. Kemudian kemitraan atau persekutuan. Jadi perusahaan ini dibentuk oleh 2 orang atau lebih untuk menggabungkan kemampuan keuangan, manajerial, dan teknis untuk mengoperasikan bisnis demi keuntungan. Kelebihannya itu mudah mendapat pinjaman. Karena itu tadi, kalau misalkan si A nih punya hutang, terus pergi, maka si B dan si C itu wajib untuk melunasi hutang-hutangnya, maka pihak bank itu nggak khawatir untuk memberikan pinjaman. Kemudian mudah dibentuk dengan beberapa persyaratan hukum. Karena dia persekutuan, maka perlu adanya perjanjian atau kesepakatan antara orang yang membentuk bisnis tersebut. Kekurangannya tanggung jawab tak terbatas. Yaitu tadi, kalau misalkan si A bikin hutang perusahaan, maka si B dan si C juga wajib untuk membayar hutangnya gitu. Kemudian sulit untuk memindahkan kepemilikan. Misalnya gini, kalau perusahaan itu dijual, tapi si C misalkan nggak setuju, maka ya nggak bakalan bisa dijual gitu. Jadi harus ada kesepakatan antara si A, si B, dan si C. Next. Perusahaan atau korporasi yaitu sebuah bisnis yang merupakan badan hukum terpisah yang bertanggung jawab untuk hutangnya sendiri dan kewajiban pemiliknya dibatasi pada investasi mereka. Kelebihannya kewajiban terbatas karena hanya terbatas pada investasi mereka. Misalnya gini, perusahaan itu bangkrut, ya, maka para investor ini mereka nggak punya kewajiban untuk membantu melunasi hutangnya. Jadi hanya terbatas pada investasi mereka. Jadi uang yang mereka investasikan itu bakalan hilang. Kemudian dapat diteruskan. Jadi saham yang kita beli misalkan dari perusahaan itu bisa kita teruskan ke anak cucu kita atau kita jual lagi juga bisa. Kekurangannya dalam membentuk perusahaan itu pasti dibutuhkan biaya yang besar karena dia diatur lebih ketat oleh hukum. Kemudian pemajakan ganda. Jadi kalau perusahaan itu pajaknya itu pajak individu sama pajak perusahaan. Yang terakhir itu koperasi. Koperasi itu adalah bentuk bisnis yang terorganisir, dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh orang yang menggunakan produk dan jasa yang pendapatannya didistribusikan berdasarkan pada penggunaan kerjasama, bukan pada tingkat yang tidak menguntungkan. Jadi pasti ya, untuk membentuk koperasi ini tujuannya itu kan untuk mencari keuntungan. Kelebihannya apa? Kewajibannya terbatas. Kemudian dapat diteruskan, dan kekurangannya anggotanya tidak memiliki intensif untuk berinvestasi pada modal ekuitas dari koperasi, serta beberapa pengusaha enggan bergabung. Kenapa enggan? Karena koperasi ini keuntungannya itu diberikan kepada mereka yang lebih banyak menggunakan produknya. Misalkan nih, ada koperasi pertanian jual-jual pupuk gitu. Jadi yang lebih banyak beli pupuk di koperasi itu dia keuntungannya lebih besar daripada yang menanamkan modal di koperasi tersebut. Sekian.